Halo guys, selamat sore. Kok selamat sore sih? Udah kayak di berita. Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel gua. Jadi di video kali ini gua mau sedikit sharing terus berbagi pengalaman, cerita ya. Semoga bisa bisa bermanfaat lah ya, bisa bermanfaat. Terus bisa sedikit menginspirasi. Enggak lah, nggak tahu, gue nggak tahu apakah ini bisa menginspirasi atau enggak, tapi ya gue cuma pengen berbagi aja gitu kan, biar biar nggak disimpan sendiri. Terus eh ya bisa bermanfaat itulah pokoknya, karena kan gue juga ya seneng juga kan apabila yang gue punya itu bisa bermanfaat juga. Jadi di video kali ini gue mau berbagi pengalaman, kayak pokoknya cerita gitu, sharing gitu ya. Sharing bagaimana seorang pelajar, seorang anak lah ya, anak dari umur 15 sampai 18 tahun, 19, yang tidak baik-baik banget, mungkin bandel, tukang pembuat onar, terus tukang perusuh, tapi bisa selesai hafalan 30 juz, menghafal Al-Quran 30 juz. Mungkin ini akan menjadi sebuah paradigma baru buat orang-orang, orang tua, terus anak-anak muda lainnya, dan orang-orang lain ya, dimana mereka itu punya pikiran, ada yang punya pikiran bahwa wah ini nih anak ini nggak bagus perilakunya, wah anak ini kurang bersungguh-sungguh, oh ini mah kayaknya nggak bakal bisa ngafal Al-Quran, kayaknya udahlah nggak perlu di pesantrenin lah, paling ntar gagal, paling ntar nggak bisa, nggak sukses, paling ntar jauh dari harapan. Mungkin ini akan menjadi sebuah sedikit merubah paradigma tersebut ya guys. Karena gue akuin, gue jujur, gue sendiri pun mempunyai sifat yang gimana ya, bandel gitu. Waktu di sekolah tuh gue bandel, tukang onar, perusuh. Nah cuma ada beberapa faktor dan menjadi sebab yang mungkin gue sadari ya. Faktor dan sebab ini menjadi hal yang membantu gue buat menyelesaikan hafalan 30 juz itu selancar guys. Jadi gini, waktu gue serius buat menghafal itu di waktu gue SMP masuk ke pesantren. Jadi waktu SD itu gue cuma selesai juz 30, juz amma itu selama 6 tahun gue di SD gue cuma dapet juz amma. Nah waktu gue masuk itu ke pesantren, teman-teman gue udah ada yang dapet 6 juz, udah ada yang 2 juz, juz 30 sampai juz 29. Nah waktu itu aja gue mikir juz 29 itu susah guys, sulit itu gue ngeliatnya. Terus gue ngeliat, buset temen gue mantep juga udah juz 29 ya. Gue tuh di situ minder gitu, gue awal-awal masuk pesantren tuh gue minder, gue hafalan cuma 1 juz doang, juz 30. Nah cuma setelah berjalannya waktu tuh ntar di situ tuh akan menemukan menemukan hal-hal yang sangat tidak terduga guys. Nah, gue kan waktu SD itu kan ya bocah-bocah kampung gitu lah ya. Kalau siang tuh gue mainnya
kayak ke kebun, ke sawah sampai sore, sampai maghrib, terus kagak ngaji. Terus nyampe rumah malam main lagi, main sampai malam, terus pulang tidur, besok sekolah. Di sekolah juga gua main benteng-bentengan, main lari-larian, pokoknya gitulah guys. Nah, eh oke lah. Kalau gua sih yang gua rasakan ya, kenapa gua bisa itu, yang pertama, yang pasti adalah, yang pasti ini satu ya. Yang pertama adalah gua itu ya diizinkan oleh Allah, oleh Tuhan untuk menghafal kitab sucinya. Itu satu. Itu satu yang apa yang gua sadari. Karena apa? Karena kalau misalkan enggak diizinkan, enggak diberikan kemudahan, kalau nggak diizinkan ya nggak mungkin diberikan kemudahan, kelancaran guys, ya kan? Terus nggak bakal mungkin diberikan kesempatan buat gua tes di pesantren terus gua lulus dan gua belajar situ, nggak mungkin kalau nggak diizinkan. Itu satu jadinya. Ya gimana ya, karena gue ngelihat di pesantren gue juga di sekolah itu banyak, ada beberapa teman siswa, mau dari seangkatan atau abang kelas atau adik kelas, di mana mereka itu dari segi perilaku tuh lebih baik daripada gue. Malah di situ tuh gue berpikir seharusnya yang bisa itu adalah mereka. Kalau misalkan menghafal itu berdasarkan perilaku gitu, ya kan banyak kan sekarang orang tua kalau misalkan anaknya salah dikit, bandel dikit, ntar dijudge, ini tidak bisa, ini nggak bisa, nih kayak gini nggak bisa, gitu kan banyak sekarang. Cuma ya gue bukan apa-apa ya, cuma buktinya adalah gue gitu, gue bukan ya banyak lah pasti teman-teman gue dan orang-orang yang kenal gue tahu gue dulu kayak gimana kan, badung gitu, bahasa Ngapung itu badung, bandel. Kalau di Badung tuh di atasnya bandel guys. Nah, yang pertama tuh itu diizinkan, gue tuh diizinkan sama Allah. Ya dari mana kita tahu ya, emang dulu tuh gue nggak sadar. Cuma ketika gue udah berpikir-pikir lagi, ya akhirnya gue menyadari bahwa dulu ketika gue ngafal itu gue diizinkan oleh Allah gitu, bisa diberikan kemudahan gitu ya. Itu pertama tuh, faktor pertama. Dan gue nggak bisa memungkiri, gue nggak bisa mengelak, dan gue nggak bisa tidak mengakui. Terus yang kedua, ini apa namanya, orang tua. Yang kedua tuh orang tua gue. Orang tua memberikan support dukungan yang sangat besar guys. Gue di pesantren gue didukung gitu kan. Gue rumah gue dekat. Gue minta datang waktu itu awal-awal pesantren itu, gue minta sepekan sekali bawain makanan banyak bener. Terus gue sekali jajan berapa ya, 200 atau 300 gitu, lupa gue. Terus seminggu itu. Dan mungkin di situ gue tidak ada pemberontakan batin seorang anak yang merasa kalau dirinya itu diacuhkan oleh orang tuanya, ditelantarkan, enggak guys. Itu sumpah sih gue ngerasa orang tua gue masukin pesantren gue dulu, awalnya gue ngira kejam bener masukin gue pesantren. Cuma ketika gue di pesantren itu bener-bener sumpah, umi gue sama abi gue wah parah sih. Itu gue minta seminggu sekali itu dijabanin sama mereka, terus dikasih uang jajan juga gitu. Jadi mendoakan gue, setiap gue nelpon tuh gue pasti bilang, Mi doain gitu, Mi apalan Jaki udah segini. Gue setiap gue nelpon pasti gue kayak gitu guys. Nah, orang tua guys yang kedua. Yang ketiga itu adalah ya ini apa namanya, kesungguhannya. Bener-bener pas gue ngafal itu, awal-awal sih gue nggak terlalu bersungguh-sungguh ya, cuma
sekarang nih kalau gue ngelihat dulu nih, gue bisa mengatakan bahwa gue kesungguhan gue ada di atas teman-teman gue, ada di atas, enggak semuanya ya, maksudnya gue ngerasa kesungguhan gue juga ada di tingkat atas gitu guys. Jadi benar-benar bahwa hasil itu bersama dengan usaha, hasil itu bersama dengan usaha. Makanya kayak misalkan gue, teman-teman gue nih siang-siang ya lagi pada main-main misalkan gitulah, gampangnya gitu ya, teman-teman gue lagi pada main-main di kamar gitu kan berisik ya, sesekali gue ikut, tapi sesekali gue ingat bahwa asar itu kan setiap habis sholat asar itu ada setoran lagi murojaah, setoran ngulah hafalan gitulah. Tuh gue tahu, makanya eh gue antara setelah zuhur gue ngaji lama atau gue datang ke masjid sebelum asar lebih cepet buat nyiapin gitu guys. Terus gue ingat dulu kalau misalkan habis sholat asar nih, terus ada guru gue yang maju gitu, terus ngasih pengumuman eh, kalau halakoh Quran tahfiz itu ditiadakan gitu. Kalau ada pengumuman kayak gitu tuh temen-temen gue nih, santri yang lain, hore gitu kan, hore, yeay gitu. Tapi kalau gue dalam hati gue asem, suwe banget. Gue udah nyiapin, gue lemes gitu, gue ya lemes, iya lemes sih lemes. Gue udah nyiapin gitu, gue pengen setoran nih gitu. Tapi ya mau gimana lagi kan, ya udahlah gue lemesnya bentar sih, habis itu kan bisa main bola gitu kan. Gue ya udahlah, ya udah kalau nggak ada, gue lemes nggak bisa setoran, ya udah balik ke kamar ikut teman-teman, gue main bola gitu. Cuma situ gue ngelihat bahwa hati gue ini tidak bisa seperti itu di saat teman-teman gue kan hore-hore gitu. Cuma di hati gue tuh ada kesadaran guys, kalau gue punya hafalan, gue udah menyiapkan, terus ya udah disiapkan, ya harus di storyin, nggak bisa kalau nggak di storyin. Nah gue kayak gitu. Nah ya terus berjalan gitulah sampai akhirnya gue bisa selesai 30 juz.